Nah, keadaannya setelah dipesan Jokowi itu bohong. Jadi inkonsistensi, hanya diambil 81, sisanya masih di dalam. Dari total berapa? Dari total 1000. Dulu kan perasaan kecewa dan pasrah terus diluapkan oleh Direktur PT Mitra Maharta Agus Zamroni, Selasa siang, 16 September 2025. 4 unit Combine Harvester buatan PT Mitra Maharta bermerek Zaaga terpaksa dibuat jaminan kepada kantor pelayanan pajak Pratama Ponorogo. Meski demikian, ternyata alat mesin dan pertanian atau Alsintan itu adalah bagian dari jumlah pesanan yang pernah dijanjikan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebanyak 1.000 unit pada kunjungan kerja tahun 2015 silam. Saat ditinjau bersama jurusita, Agus Zamroni menunjukkan sisa Alsintan lain, masih tersegel plastik, tertata rapi, serta tidak pernah digunakan sama sekali. Agus Zamroni mengatakan, dari 1.000 unit yang dipesan, hanya diambil 81 unit oleh Jokowi. Sisanya sebanyak hampir 400 unit, masih tersimpan di gudang produksi, di Kelurahan Lilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Karena yang diambil oleh pemerintah pusat tidak sesuai ekspektasi, Agus mengaku mengalami kerugian dalam jumlah banyak. Pasalnya, untuk harga per unit bisa mencapai 122 juta rupiah. Ditambah lagi, nilai denda pajak yang dibebankan sebesar 499 juta rupiah sejak 2021, walaupun saat ini harga mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Meski berbagai riset telah dilakukan secara mandiri, namun pihaknya memilih mengikhlaskan Alsintan karya patennya untuk diserahkan kepada negara. Sementara itu, Kasih Penagih KPP Pratama Ponorogo Hasan Wahyudi menambahkan, barang dijaminkan sebagai komitmen wajib pajak karena tidak ada likuiditas yang mencukupi. Nah, ini adalah upaya kami untuk memenuhi kewajiban perpajakan kepada negara. Jadi kami sudah memenuhi komitmen kepada negara dalam hal berpajak, walaupun kami riset tetapi tidak diakui, sehingga menimbulkan denda. Riset tidak diakui dan kemudian saya tidak tahu ya apa yang menjadi asumsi pemeriksa sehingga berani menjatuhkan denda seperti ini. Sehingga kami nggak mampu bayar denda dan akhirnya saya serahkan mesin karya-karya saya kepada negara. Semoga bermanfaat, saya ikhlas. Ini sebagai kompensasi denda tadi ya? Ya, denda pajak. Karena riset saya tidak diakui sebagai pengurang biaya. Ini barang-barang dari mana Pak sebelumnya Pak? Nah, ini barang-barang ini adalah hasil karya saya yang sudah berhak paten. Karena tidak mungkin perusahaan menjadi perusahaan penjiplak. Misalkan saya tiba-tiba memproduksi sepeda motor Honda, tentu saya akan dituntut oleh Honda. Karena apa? Karena ini hak patennya ada di Honda. Makanya perusahaan harus melakukan riset. Riset itu ditanggung dan dibiayai oleh perusahaan. Nah, kalau tidak diakui pajak, perusahaan bisa mati. Nah, ini agar pemerintah membuat regulasi. Mekanisme riset untuk perusahaan-perusahaan agar yang dijual adalah karya-karya Indonesia. Bukan plagiat atau memanipulasi barang impor dikasih merek dalam negeri. Begini, jadi musuh kami. Bapak memproduksi ini dulu untuk apa ini? Ini untuk kebutuhan petani Indonesia ini sebagai mesin pemanen padi. Risetnya teman-teman wartawan mengikuti mulai tahun 2012 sudah ada itu. Pajak di kita silakan dicek, dan itu riset saya yang sudah diberikan paten negara. Kemudian Pak Jokowi tertarik, simpati dan datang ke sini memesan. Mesin ini sudah disertifikasi oleh lembaga resmi negara. Kalau ada orang negara yang bilang bahwa mesinnya kurang bagus dan lain-lain, ini bukti mereka tidak bertanggung jawab terhadap pembinaan industri di dalam negerinya. Karena apa yang sertifikasi lembaga negara ya tentu dibubarkan saja, sertifikasinya itu tidak benar berarti. Pak, setelah dipesan Jokowi, itu kelanjutannya seperti apa? Nah, keadaannya setelah dipesan Jokowi itu bohong. Jadi inkonsistensi, hanya diambil 81, sisanya masih di dalam. Dari total berapa? Dari total 1.000. Dulu kan ada teman-teman wartawan yang ikut melihat, menyaksikan saya bernegosiasi dengan Pak Jokowi ya, dari 200 kapasitas produksi disuruh meningkatkan menjadi 1.000 unit, akhirnya deal 1.000 unit itu. Ternyata hanya diambil 81, Pak. Terus sekarang kondisinya seperti apa? Nah, sekarang kondisinya seperti ini, mesinnya masih terawat dan di gudang masih banyak. Harapannya Pak? Harapannya ke depan, karena Jokowi yang berkunjung ke sini atas nama presiden atas nama negara, ya tentu ini menjadi kebijakan negara. Pejabat-pejabat selanjutnya, baik Pak Amran, Pak Prabowo, monggo Pak, Komisi 4 dari DPR RI, kemudian perindustrian ini diselesaikan. Karena kami ini sudah ditipu lagi di 2023. Pak Luhut dengan utusan stafnya namanya Odo Manuhutu yang katanya mau beli semua produk karena perintah Pak Jokowi gerak, karena dibantu teman-teman diviralkan waktu itu, ternyata bohong juga. Kalau pengen buktinya ada di sini, rekamannya pun saya ada, suratnya juga ada.
Pak, ini kalau total keseluruhan sehingga yang belum diambil pemerintah berapa miliar? Wah, kalau dinilai banyak, mungkin ada sekitar hampir 100-an miliar ini barangnya di dalamnya. Ya, ini barang utangan, Mas. Saya ini menghadapi Sitabang juga. Bukan hanya ini Sitapajak, Sitabang juga akibat saya memenuhi permintaannya Jokowi ini. Oh, ini Jokowi itu menghancurkan industri dalam negeri ini, harus bertanggung jawab ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.